Yo, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Sharing is Caring. Buat lo yang baru mengunjungi akun atau channel YouTube gue, jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian di-like konten-konten yang lo suka, dan kalau perlu lo share supaya semakin banyak orang yang berkunjung ke akun gue. Nah, hari ini, hari pertama, gue ngajar lagi setelah kemarin sempat beberapa waktu libur semester ganjil. Nah, ini baru masuk lagi. Jadi gue sekarang lagi ada di parkiran sambil nunggu kurang lebih 30 menit lagi gue masuk untuk mengajar mata kuliah media relation. Jadi media relation ini beberapa waktu ini kajian atau studi-studinya itu mulai menghangat lagi, mulai berkembang lagi, meskipun sebenarnya studi tentang media relation ini sudah ada dari tahun mungkin 1900-an ya. Tapi untuk di Indonesia terutama ini menjadi sebuah diskusi yang cukup hangat, diskusi yang cukup penting karena kita tahu perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu semakin cepat sehingga kita baik secara individu, secara organisasi maupun perusahaan, terutama organisasi pemerintahan ya, itu udah nggak boleh lagi nih yang alergi sama media. Nah, jadi gue tadi baru baca-baca lagi, ini gue punya buku bagus, ini gue bukan endorse ya, tapi ini beneran emang bagus. Jadi gue lagi baca buku ini tadi, Media Relation di Balik Layar. Ini bukunya Dr. Riniwati Makmur. Nah, ini lo kayak yang lihat udah gue tandain banyak banget, dan ini full ngebahas tentang media relation. Nah, balik lagi yang tadi gue bilang di awal, kajian tentang media relation ini semakin hangat dan semakin dianggap penting. Kenapa? Karena ketika teknologi informasi itu berkembang dengan cepat, yang sebenarnya itu merupakan konsekuensi ya, konsekuensi dari adanya era demokrasi di mana setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapat, kemudian terutama di Indonesia ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, artinya pers tidak lagi dibelenggu, beda dengan ketika di Orde Baru, artinya siapapun ketika dia sudah berbadan hukum dan punya status atau legalitas formal, dia bisa mendirikan sebuah media. Nah, lo bisa lihat kan, banyak banget media-media yang tumbuh pasca reformasi, terus juga banyak banget informasi-informasi yang bisa dengan mudah kita akses. Sekarang kalau mau ngakses berita itu cukup lewat handphone, lo buka Safari, lo buka Google Chrome, lo bisa mengupdate dengan cepat. Beda dengan zaman dulu kan, yang mana zaman dulu itu kalau mau ngakses berita ya kita harus beli koran misalnya atau beli majalah. Jadi perkembangan informasinya cepat banget, dan kalau itu tidak diseimbangi oleh praktisi-praktisi PR untuk paling tidak memitigasi krisis, nah ini bakalan repot, bakalan keteteran. Nah, jadi gue rasa media relation itu penting, bagaimana kita secara individu maupun secara organisasi membangun hubungan yang baik dengan pers, dengan media. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya ya, sejarah media relation itu sendiri udah ada dari tahun 1900-an yang tadi gue bilang. Salah satu tokohnya adalah Evelyn Betterly. Jadi Evelyn Betterly ini dulu ada kasus nih waktu dia kerja di perusahaan tambang, itu mereka harus dihadapkan dengan adanya demonstrasi dari para pekerja yang tergabung di serikat pekerja. Nah, pada saat itu mereka melakukan demo.
Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang ada baik di Amerika maupun di luar dimanapun ya, itu ketika ada demo mereka akan terkesan defensif dan tertutup. Nah, tapi beda dengan yang dilakukan, oleh Lee. Bahkan Lee, di buku ini gue baca di Media Relation di balik layar ini, Lee lewat, eee, deklarasi prinsipnya, jadi di sini sebutnya istilah deklarasi prinsip, itu dia menyebutkan yang intinya adalah sekarang atau nanti di waktu yang tepat dia akan bicara ke publik, terutama lewat media, mengenai situasi-situasi terkini yang terjadi di perusahaannya. Nah, dari sinilah tonggak kajian-kajian tentang media relation itu sendiri muncul. Ini menjadi penting, kenapa? Karena artinya setiap individu maupun perusahaan maupun organisasi ini tidak lagi bisa menutup-nutupi atau tidak lagi bisa tertutup. Justru sekarang adalah eranya keterbukaan, terutama di pemerintahan. Itu udah nggak bisa lagi kita yang namanya misalnya penggunaan anggaran. Nah, penggunaan anggaran ini kita tutup-tutupi, itu nggak boleh. Bahkan di dalam poin reformasi birokrasi itu ada tuh, yang namanya penggunaan anggaran buat apa aja sih, itu bahkan dicetak di spanduk, dipublikasi di website supaya publik melihat dan membaca, dan publik ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, terus persoalannya adalah kalau kita bicara tentang media relation itu kan artinya pelakunya dua ya. Satu, PR-nya sendiri baik secara organisasi maupun individu, dan yang kedua adalah jurnalisnya, medianya. Nah, seringkali antara PR dengan jurnalis ini berselisih paham, dalam artian mereka punya ketidaksepahaman dalam berbagai hal. Misalnya, ketika misalnya dari point of view-nya jurnalis ya. Yang namanya jurnalis itu gue pernah ngalamin, kebetulan gue dulu juga pernah jadi jurnalis. Itu kita setiap harinya dituntut untuk membuat berita-berita, mengupdate informasi-informasi itu dengan cepat. Bahkan kita ditarget nih, sehari itu misalnya harus dapat wawancara dengan siapa gitu ya. Gue kasih contoh misalnya kayak kasus Pertamina nih. Nah, itu biasanya jurnalis tuh dikasih target, lu misalnya kalau lu bisa wawancara di root-nya, lu KPI lu akan bagus, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau mau ketemu dengan di root atau mau konfirmasi-konfirmasi berita itu kan wartawan nih biasanya akan kontak PR-nya dulu, humasnya dulu. Nah, kadang ada humas-humas tuh yang dia nggak responsif, nggak tanggap gitu, nggak cekatan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari jurnalisnya itu. Nah, ini yang suka jadi problem ya. Manakala mereka tidak responsif, sementara teman-teman jurnalis itu punya tuntutan untuk segera mengabarkan, untuk segera mempublikasikan informasi. Dan mereka nggak bisa untuk menginformasikan sesuatu tanpa perlu konfirmasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena eh, dalam prinsip jurnalistik, kode etik jurnalistik itu ada yang namanya keberimbangan dalam sebuah berita atau cover both side. Nah, ketika cover both side itu tidak dijunjung ya, maka kita patut pertanyakan terkait kualitas dari informasi yang diberikan. Nah, makanya mereka ngejar gimana caranya supaya cepat dapat konfirmasi. Tapi kan kembali yang gue bilang tadi, sayangnya tidak semua PR itu menganggap hal itu penting. Makanya seringkali antara PR dengan jurnalis itu ada perselisihan. Nah, itu dari sisi point of view jurnalis. Terus dari sisi PR-nya, nah kebetulan dari 2018 gue dipercaya untuk menjalankan fungsi tentang kehumasan itu. Jadi paling tidak ke-capture lah gimana kondisi PR itu sendiri.
yang tadi gue bilang kan, banyak PR-PR yang tidak responsif. Itu bisa jadi dua kemungkinan, satu memang dia tidak mengerti bagaimana cara merespon, atau di sisi lain terlalu banyak layer yang harus dilewati oleh seorang PR untuk sekedar menanggapi, menanggapi pertanyaan maupun permohonan konfirmasi dari jurnalis. Misalnya, misalnya dia ditanya wartawan, nah dia biasanya harus koordinasi dulu dengan, kabaknya lah atau kepala timnya. Kemudian nanti Katim atau kabaknya itu atau kepala departemennya dia harus konfirmasi lagi nih ke departemen yang bersangkutan, kemudian bahkan ke pimpinan direksinya. Nah, jadi terlalu banyak layer memang yang harus dilalui oleh, PR itu sendiri untuk mengkonfirmasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Sehingga sering nggak ketemu nih antara PR dengan, media dengan wartawan tuh sering nggak ketemu. Nah, kalau kayak gitu gimana solusinya? Jadi, eee, kembali lagi, solusi ini yang sudah gua lakukan dengan teman-teman, dengan pimpinan gue. Biasanya yang kita lakukan itu ya ketika ada wartawan yang meminta konfirmasi, ya kita akan cepat menanggapi. Paling tidak kita kasih respon awal dulu ya. Misalnya respon awalnya oke, kita coba konsultasikan dengan pimpinan dulu. Nah, itu paling nggak dibales dulu. Nah, setelah itu barulah kita, misalnya diskusi dengan pimpinan dan itu harus cepat memang. Kenapa? Karena gini, kalau kitanya lambat, sebagai PR-nya kita lambat nih, eee, itu justru akan merugikan kita sendiri. Karena kan gue bilang tadi ya di awal, perkembangan informasi ini cepat banget dan kadang ada beberapa oknum media yang dia tidak menerapkan, prinsip cover both side. Jadi begitu dia nulis, ya udah ditulis saja tanpa perlu konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait dulu. Nah, ketika itu terlanjur beredar, terlanjur menyebar, nah inilah yang menjadi persoalan. Nah, makanya, setiap isu, setiap krisis itu harus ditanggapin dulu, kita kasih respon awal dulu, misalnya, "Oke sebentar ya, kita akan konsultasi, akan diskusi dengan pimpinan terkait, formulasi jawabannya." Nanti kalau udah itu atau kita coba cross check dulu ke bagian yang terkait. Nanti kalau udah, baru kita segera sampaikan. Dan pada saat penyampaian itu juga pastiin bahwa apa yang lo sampaikan itu jujur, fakta, bukan sesuatu yang ngibul atau ngarang-ngarang. Karena apa? Karena gue sih selalu percaya ya ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, dan sesuatu yang salah, suatu saat itu pasti akan terbongkar, akan terungkap. Jadi biasakan untuk, menyampaikan informasi dengan benar, dengan fakta, meskipun, eee, meskipun itu nggak enak sebenarnya. Ya, tapi gini, sebenarnya ada tekniknya ketika lo nyampein sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang fakta yang real terjadi tapi, itu tidak mengenakan, tapi lo bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang, eee, mungkin better ya, daripada lo ngibul mending ada jalan tengahnya nih, lo jujur, lo menyampaikan fakta, tapi, lo ada, langkah-langkah yang akan lo lakukan di fakta itu untuk perbaikannya. Nah, itu nanti akan gue share, di video berikutnya. Jadi, kesimpulannya di video kali ini gue cuma mau bilang bahwa media relation itu penting banget. Kita udah nggak bisa lagi yang namanya tidak transparan dengan media. Jadikan media sebagai mitra, sebagai partner dalam bekerja. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau hubungan lo baik dengan media, maka insya Allah, kerja lo juga akan baik. Kenapa baik? Karena lo akan, ketika lo punya mitra yang kritis itu menurut gue bagus banget. Media kan sifatnya kritis. Nah, ketika mereka kritis, mereka akan reminder kita, ini ada yang kurang baik. Waktu secara pribadi ya, ini lo lo kayaknya lo kinerja lo terlalu, over deh atau sudah keluar dari, alur yang seharusnya. Nah, itu kan bisa diingatkan dengan baik dan ini menjadi hal yang positif menurut gue, supaya kedepannya kita bisa terus melakukan perbaikan baik secara individu maupun secara organisasi atau perusahaan. Oke, sekian dulu video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa
sekali lagi di subscribe, kemudian di like, atau kalau perlu lo share ke teman-teman lo supaya semakin banyak yang mengunjungi channel gue. Sampai jumpa.